Oke, selamat malam teman-teman sekalian dan anak-anakku yang terkasih. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk berdoa novena Bunda Pembantu Abadi yang ke hari ke-6. Doa akan dipandu oleh Om Hendra. Untuk itu, saya berikan waktu kepada Om Hendra untuk memandu doa kita. Silakan Om Hendra. Ya, terima kasih Om Tinus. Nanti kalau ada yang salah-salah bagiannya tolong diingatkan ya. Ini yang petugasnya udah lengkap semua ya. Nah, untuk renungan nanti kalau pastor belum masuk, Om Tinus ya. Oke. Om Hendra lah. Semoga dia masuk. Oke, kalau enggak ada kita aja, lewati aja ya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, anak-anak yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama novena. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman dan anak-anak yang terkasih, mari kita menyiapkan diri. Kita kosongkan segala pikiran yang mengganjal doa kita. Kita satukan hati bersama Bunda Maria untuk doa novena malam hari ini. Mari kita hening sejenak. Ya perawan Maria yang tersuci, Bunda yang penuh belas kasih, anugerahilah kami keinginan dan kebiasaan untuk selalu datang kepadamu dengan kepercayaan. Engkau selalu setia dan datang menolong. Perolehlah bagi kami rahmat mulia, rahmat untuk berdoa kepadamu, tanpa henti dengan kepercayaan seorang anak, sehingga kami dapat yakin akan pertolonganmu selalu dan kesetiaanmu sampai akhir. Ya Maria, Bunda selalu menolong, doakanlah kami sekarang dan pada saat ajal kami tiba. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang ada di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Apakah Pastor Kopong sudah ada? Belum ada. Oh, Om Tinus mungkin bisa bantu atau gimana? Oke, ya. Teman-teman dan anak-anak terkasih dalam Kristus, pada hari ini Injil mengajarkan kepada kita bagaimana saya jelas menegur orang lain yang berbuat salah, baik itu keluarga, teman, maupun siapapun yang kita kenal. Secara jelas Yesus mengajak, bawalah mereka ke tempat sepi dan berbicara empat mata. Saat ini di masa pandemi yang kita ketahui bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi selalu saja ada yang salah. Baik PPKM, level 4 yang diperpanjang dan diperlonggar, itu pun sudah masih tetap dipersalahkan oleh masyarakat. Injil hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sampai juga terpengaruh terlalu banyak dengan hembusan-hembusan dalam dunia teknologi dan dengan gampang menjelekkan sesama yang sangat mudah kita bagi-bagikan, yang berita biasanya hoak-hoak seperti itu. Yesus dalam kisah hari ini mewariskan kepada kita pesan yang sangat jelas. Setiap hari yang dilakukan oleh sesama tidak boleh diceritakan sebagai bahan cerita kepada orang lain. Sebaiknya yang perlu dilakukan adalah menegur secara empat mata jika itu salah. Kita bisa memberikan sharing pendapat, masukan kepada teman-teman yang lain jika itu memang lari dari kenyataan atau lari dari suatu tindakan yang benar. Namun sayangnya kita lebih sering hadir sebagai hakim. Seperti kita nonton bola, pertandingan bola, kita pasti akan teriak-teriak, wah ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Padahal di lapangan orang berusaha melakukan yang sebaik-baiknya. Semoga bacaan Injil hari ini menyadarkan kita untuk kita terus mengubur semua hal buruk dan memperkirakan semua hal-hal yang baik. Seperti yang selalu kita ingat, teladan dan contoh dari saudara kita, itu kembali mengingatkan sesuai dengan bacaan hari ini, hendaknya kita diam. Walaupun kita tahu itu benar atau salah, tapi lebih baik kita menjadi orang yang diam. Menegur dengan baik-baik dan tidak mengembar-gemborkan berita yang kita dengar kepada orang lain. Semoga kita bisa menjadi murid-murid Yesus yang baik, meneladani sikap Yesus untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain dengan bahasa kita masing-masing. Semoga, amin. Terima kasih Om Tinus atas renungannya dalam mempermudah kita menerjemahkan bacaan Injil pada hari ini. Semoga bacaan Injil yang telah kita dengarkan dan juga renungan yang telah kita dengarkan meresapi dalam hati kita agar kita dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dengan novena Bunda Pembantu Abadi. Silakan kepada petugas yang pertama. Kita awali dengan silakan Bapak Hendro. Ya. Kita awali dengan memperbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, inilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Ya Maria, Bunda yang selalu menolong, pandanglah orang berdosa yang bersujud di bawah kaki-Mu dan mempercayakan diri sepenuhnya kepadamu. Engkaulah Bunda yang berbelas kasih, kasihanilah kami. Kami mendengar bahwa Engkau disebut tempat pelarian dan tempat harapan para pendosa, maka jadilah tempat pelarian dan harapan kami, khususnya untuk wujud-wujud doa kami. Ulurkanlah tangan-Mu kepada kami, orang berdosa, yang mempercayakan diri kepadamu dan membaktikan diri untuk melayani-Mu selama-lamanya. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah yang telah memberi kepada kami kepercayaan akan Engkau sebagai janji keselamatan yang pasti demi keselamatan yang abadi. Kami mengakui bahwa di masa lalu kami menyusahkan Engkau karena tidak mempercayakan diri kepadamu sehingga jatuh ke dalam dosa. Kami tahu hanya dengan bantuan-Mu kami dapat mengatasi diri kami, dan kami juga tahu bahwa Engkau selalu akan membantu kami bila kami berani mempercayakan diri kepadamu. Namun kami takut bahwa pada saat kami berdosa, kami lalai untuk berseru kepadamu dan masuk ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, kami mendapatkan rahmat dan kami mohon bantuan-Mu sebanyak kami tahu dan sekuat kesanggupan kami. Untuk semua godaan dari neraka, kami boleh berharap kepadamu selama-lamanya dan berkata, "Oh Maria, Bunda selalu menolong. Tolong dan jangan biarkan kami kehilangan Tuhan Allah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Bunda selalu menolong, tolonglah agar kami menyerukan namamu, karena namamu merupakan pertolongan bagi yang hidup dan keselamatan bagi yang ada dalam sakratul maut. Maria yang tersuci, termanis, terpujilah namamu sejak hari ini dan selanjutnya serta menjadi bagian utama dari hidup kami. Wanita yang kami sayangi,
Jangan menunda datangnya bantuan-Mu kepada kami, bila kami berseru kepadamu untuk segala godaan yang akan mempersulit kami. Untuk segala kebutuhan hidup kami akan mengulang-ulang seruan, Maria, Maria, betapa gembira, betapa manis, betapa yakin dan terhiburnya jiwa kami saat namamu kami sebut dan kami pikirkan. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang demi kebaikan kami telah memberikan Engkau nama yang manis, indah, dan berkuasa. Tetapi kami tidak pantas hanya menyebut namamu. Kami akan berseru kepadamu karena kami mengasihimu. Kami rindu agar cinta kasih-Mu mengingatkan kami untuk selalu berseru kepadamu. Oh Maria, Bunda selalu menolong. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda selalu menolong. Engkau perantara rahmat yang dianugerahkan kepada kami dikala kami sedang susah. Untuk alasan inilah Tuhan menjadikan engkau begitu berkuasa, begitu mampu, dan begitu baik, sehingga boleh menolong kami dalam kebutuhan kami. Bila kami datang kepadamu, engkaulah perantara kami untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk dari diri kami. Maka datanglah kepada kami yang menyerahkan diri kepadamu. Ke dalam tanganmu kami letakkan keselamatan kami yang kekal, dan kepadamu kami percayakan jiwa kami. Masukkanlah kami ke dalam bilangan pelayan yang utama. Cukuplah bagi kami bila engkau mengambil kami di bawah perlindunganmu. Jika engkau melindungi kami tidak akan merasa takut juga akan dosa-dosa kami, karena engkau akan mendapatkan bagi kami rahmat pengampunan. Kami tidak takut terhadap roh-roh jahat, karena engkau telah berkuasa terhadap kekuatan neraka. Dan Yesus sebagai hakim, karena doamu mengalirkan hati terkudusnya. Justru kami menjadi takut oleh kelalaian kami sendiri yang membuat kami lupa menyerahkan diri kepadamu dan kehilangan jiwa kami. Ya perawan Maria, dapatkanlah bagi kami pengampunan atas dosa-dosa kami, rasa cinta kepada Yesus yang taat sampai wafat, dan rahmat untuk selalu memohon pertolonganmu sepanjang masa. Oh Maria, Bunda selalu menolong, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda penolong abadi, dengan penuh kepercayaan dan harapan, kami berlutut di hadapan-Mu. Belum pernah ada orang yang sia-sia mencari perlindungan-Mu. Semasa hidupmu sebagai ibu, Engkau seringkali memberi pertolongan kepada Yesus Putramu. Dengan penuh kasih sayang, Engkau melindungi dan membimbingnya selama masa mudanya. Selama hidupnya di muka umum, Engkau menghiburnya dan memberi dorongan kepadanya. Pada saat dia menderita, Engkau mendampingi dan menguatkannya. Demikian juga, jadilah bagi kami seorang ibu yang selalu menolong kami. Bunda Maria, kami ini juga anak-Mu. Di kayu salib, Putra Ilahi-Mu telah memberikan Dikau sebagai bunda kami, dan Engkau telah menerima kami sebagai anak-Mu. Kami tahu, Engkau memberi anak-anak-Mu, khususnya mereka yang menghormati-Mu sebagai bunda penolong abadi, rahmat dan berkat yang tak terhitung banyaknya untuk jiwa raga mereka. Dengan penuh syukur, kami mengucapkan terima kasih untuk segala perlindungan bagi kami dan bagi mereka semua. Bunda penolong abadi, jangan biarkan kami sekarang pergi tanpa penghiburan-Mu. Kami selalu memerlukan bantuan-Mu, teristimewa dalam kesulitan yang sekarang ini kami alami. Bunda Maria, pandanglah kami dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Jadilah perantara kepada Putra Ilahi-Mu untuk memperoleh anugerah-anugerah yang kami mohon dengan sangat dalam doa ini. Kami berjanji akan berterima kasih kepadamu selama hidup kami sampai kami datang bersyukur kepadamu di surga. Bunda yang berkuasa, baik bagi kami, Engkau dapat menolong kami. Engkau pasti berkenan menolong kami. Engkau bersedia menolong kami. Oh Bunda penolong abadi yang setia, terimalah doa kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Bunda Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Marilah kita panjatkan wujud-wujud doa umat. Ya Bapa yang penuh belas kasih, kami berdoa untuk kondisi dunia saat ini, terkhusus kondisi pandemi di negara kami. Ya Bapa, sudilah kiranya Engkau memberkati pemerintah, tenaga kesehatan, dan semua siapa saja yang terlibat di dalam rangka kami memerangi pandemi ini, agar melalui kerjasama yang baik, kami dapat melewatinya. Kami dapat melewati masa pandemi ini, sehingga pada saatnya nanti akan tercipta kekebalan kelompok, sehingga kasus-kasus positif dapat turun, dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa, usaha-usaha kami dapat berjalan seperti biasa, sehingga ekonomi kembali tumbuh, roda perekonomian kembali bergerak, kesehatan masyarakat membaik, dan juga kami dapat hidup dengan kembali normal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang menderita sakit, terutama mereka yang terpapar virus COVID-19 ini. Sudilah kiranya Bapa memberikan rahmat kesembuhan di dalam diri mereka, memberikan semangat kehidupan, memberikan semangat baru,
sehingga melalui obat-obatan yang diminum, melalui perawatan yang diterima dari perawat dan dokter, kondisi mereka dapat berangsur-angsur membaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Sudilah kiranya Engkau memberikan rahmat kesehatan di dalam diri mereka semua, agar mereka dapat dengan pikiran yang jernih, pikiran yang lurus, menggembalakan kami, domba-dombanya, sehingga kami tidak menjadi domba yang tersesat, kami dapat bersatu di dalam kawanan, menjadi satu, kudus di dalam gereja-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk kami para orang tua. Semoga kami dapat menjadi orang tua yang baik dan dapat menjadi teman yang baik untuk anak-anak kami. Semoga anak-anak kami dapat tumbuh dan berkembang dalam kemandirian dan kedewasaan di dalam iman dan perbuatannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silahkan bagi yang ingin menyampaikan doa secara spontan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami untuk kembali kepadamu. Kami percaya mereka telah kembali menghadap-Mu, kehidupan kekal bersama-Mu. Semoga apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan ini tidak menghambat mereka untuk menghadap-Mu. Engkau ringankan penderitaan mereka sehingga mereka dapat menikmati isya kekal di dalam alam kedamaian abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, yang belum dapat bergabung dengan kita malam hari ini. Semoga kiranya Engkau selalu menjaga, mendampingi dan melindungi mereka dari segala mara bahaya, dan menjaga kesehatan mereka, serta aktivitas mereka masing-masing, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun mereka. Teristimewa saudara kami Jan Arji. Semoga Engkau menganugerahkan berkat kesehatan dan kebahagiaan di dalam perjalanan hidupnya, dan semoga Engkau juga memberkati kedua orang tua yang telah membimbing dan mendampinginya. Semoga rahmat kasih-Mu senantiasa melimpah dalam perjalanan hidup saudara kami, Jan Arji. Kami juga memohon anugerah kesehatan dan kesembuhan bagi saudara kami, Jan Henry Lakanilao dan Jose Maria Arya Laksa. Semoga tangan kasih-Mu menjamah mereka, dan semoga karena iman mereka akan Yesus Kristus Putra-Mu,
Engkau senantiasa menyembuhkan mereka melalui obat-obat dan makanan yang mereka konsumsi dan juga usaha para medis dan dokter. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Semoga mereka dalam masa lanjut usia ini tetap Engkau berikan pendampingan kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, dan Engkau berikan mereka kebahagiaan. Semoga kami anak-anak dan cucu dapat mendampingi mereka semua dalam masa usia mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa pribadi kita ke hadapan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkaulah yang paling mengetahui apa yang kami butuhkan. Kami meminta, semoga melalui pertolongan rahmat-Mu, Engkau dapat mengabulkan semuanya. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita yang tidak sempurna ini dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penyerahan kepada Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Ratu dunia termulia. Sudilah kiranya Engkau menjadi Ratu kami semua. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian, dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah budi kami, supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah kehendak kami, supaya kami hanya menginginkan yang baik. Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga kami. Kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa, dan pembesar-pembesar dunia. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. Kuasailah seluruh umat manusia. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putra-Mu, Yesus. Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan yang dikejar. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus Putra-Mu. Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan Putra-Mu, Sang Maharaja Kerajaan Damai. Tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan disembuhkan. Semoga semua orang yang mengenal kekuasaan-Nya dan menaruh harapan padanya, sekali waktu melihat kemegahan kerajaan Putra-Mu itu, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan pada malam hari ini, keluarga, teman-teman, dan anak-anak kita, serta studi-studi mereka, istirahat kita malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan berkat oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Pastor, terima kasih teman-teman. Terima kasih.